Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Komunikasi Bisnis 5. Hari ini kami akan melakukan simulasi wawancara kerja. Wawancara kerja adalah proses interaksi antara kandidat pelamar kerja dan perwakilan perusahaan untuk menilai kecocokan kandidat terhadap posisi yang dilamar. Tujuan utama wawancara adalah memahami kualifikasi, pengalaman, keterampilan, dan kepribadian kandidat, sekaligus memberikan kesempatan kepada kandidat untuk mengenal perusahaan lebih baik. Wawancara biasanya melibatkan tanya jawab tentang riwayat pekerjaan, motivasi, dan kemampuan teknis atau interpersonal. Persiapan seperti riset tentang perusahaan dan latihan menjawab pertanyaan umum sangat penting untuk meningkatkan peluang sukses. Berikut kami tampilkan video simulasi wawancara kerja yang dilakukan oleh rekan kelompok kami. Oke, baik. Selamat siang, Kina. Di sini saya Veronica sebagai HRD atau Human Research Development yang dimana akan memulai kegiatan wawancara pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk datang ke wawancara hari ini. Saya sangat senang bisa bertemu dengan Anda dan mendiskusikan lebih lanjut tentang pengalaman dan kualifikasi Anda. Sebelumnya, saya ingin memberikan sedikit gambaran mengenai posisi yang Anda lamar sebagai staf akademik administrator di UPH College ini. Posisi ini akan melibatkan pengelolaan berbagai aspek administratif yang terkait dengan kegiatan akademik, termasuk penjadwalan, koordinasi kelas, serta dukungan terhadap mahasiswa dan staf pengajar. Saya percaya bahwa setiap kandidat membawa pengalaman dan perspektif yang unik. Dan saya ingin mengetahui lebih banyak tentang bagaimana pengalaman Anda dapat berkontribusi pada tim kami. Terima kasih banyak Bu Veronica atas kesempatan yang diberikan untuk bertemu hari ini. Saya sangat senang bisa berada di sini dan berkesempatan untuk mengenal UPH College serta posisi yang saya lamar. Saya merasa posisi ini sangat menarik terutama karena saya melihat sebagai peluang untuk menggabungkan pengalaman saya dalam dunia seni dan pengajaran dengan tugas administratif yang mendukung kelancaran kegiatan akademik. Saya siap untuk berbagi lebih banyak tentang latar belakang saya dan bagaimana saya bisa berkontribusi dalam posisi ini. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Berikut ada beberapa pertanyaan yang dimana akan saya sampaikan. Mohon untuk disimak dan dijawab dengan baik karena saya tidak akan mengulangi pertanyaannya ya. Baik Bu, dipersilakan. Di sini saya akan bertanya, kita lihat dulu ya. Saya mempunyai beberapa daftar pertanyaan. Yang pertama ini, coba Anda ceritakan tentang pengalaman Anda sebagai pelatih balet dan bagaimana pengalaman tersebut bisa diterapkan dalam posisi ini sesuai dengan CV yang baru saja saya lihat. Mohon untuk dijawab ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sebagai pelatih balet, saya telah mengembangkan keterampilan dalam mengelola waktu, merencanakan jadwal latihan, dan bekerja dengan berbagai kelompok usia serta tingkatan keterampilan. Saya percaya pengalaman ini dapat diterapkan di administrasi akademik, di mana saya mengelola waktu, penjadwalan, dan koordinasi antara departemen sangat penting. Saya juga terbiasa bekerja dengan berbagai individu yang membantu saya dalam komunikasi efektif dengan mahasiswa dan staf. Baik, lalu apa yang memotivasi Anda nih untuk beralih dari peran sebagai pelatih balet ke posisi sebagai staf akademik di administrasi? Tentu saja, saya sangat menikmati aspek organisasi dan pengelolaan yang ada dalam pelatih balet, seperti merencanakan jadwal, menyusun materi, dan mengelola interaksi dengan siswa. Saya ingin mengembangkan keterampilan administratif untuk lebih lanjut dan merasa posisi ini akan memungkinkan saya untuk memberikan kontribusi lebih luas dalam mendukung proses akademik dan operasional di kampus, sambil tetap terhubung dengan dunia seni. Oke, lalu apakah Anda memiliki pengalaman nih dalam mengelola jadwal, mengatur kelas, atau melakukan tugas administratif lainnya? Ya benar sekali, saya telah mengelola jadwal latihan balet, mengkoordinasi dengan para pengajar, serta memastikan bahwa kelas berjalan sesuai rencana. Selain itu, saya terbiasa menangani administrasi terkait pendaftaran, absensi, dan komunikasi dengan orang tua siswa. Pengalaman ini memberi saya dasar yang kuat dalam mengelola tugas administratif yang lebih besar di lingkungan pendidikan. Oke, lalu gimana nih Anda menangani berbagai tugas sekaligus seperti mengatur jadwal pelatihan, menyusun laporan, dan menangani permintaan dari mahasiswa atau staf akademik lainnya?
Pada hal seperti ini, saya selalu mengutamakan manajemen waktu yang baik. Biasanya saya membuat daftar prioritas dan mengatur tugas berdasarkan urgensi dengan menggunakan alat seperti kalender, digital, aplikasi manajemen tugas, dan memastikan bahwa semua pekerjaan dapat selesai tepat waktu dan dengan kualitas yang baik. Ini juga membantu saya tetap terorganisir dan efisien dalam menangani berbagai permintaan yang datang. Oke. Apakah Anda memiliki pengalaman dalam penggunaan perangkat lunak administrasi atau sistem manajemen pendidikan seperti ESP, ERP, Google Sheet, atau aplikasi sejenisnya? Benar, saya sudah terbiasa menggunakan Google Suite untuk berbagi dokumen, jadwal, dan berkomunikasi dengan tim. Saya juga pernah menggunakan sistem manajemen pendidikan untuk mengelola absensi dan jadwal latihan. Saya siap untuk belajar sistem lain yang digunakan di UPH College dan merasa percaya diri untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Oke, sebagai pelatih balet nih, Anda pasti sering kan berinteraksi dengan siswa. Lalu bagaimana sih Anda berencana untuk berkomunikasi dengan mahasiswa dan staf pelajar jika Anda diterima dalam posisi ini? Bagi saya, komunikasi yang terbuka dan transparan sangat penting. Saya akan memastikan bahwa saya selalu ada dan tersedia untuk mendengarkan pertanyaan atau kekhawatiran dari mahasiswa maupun staf pengajar. Saya akan menggunakan email, aplikasi pesan, dan pertemuan muka setiap diperlukan untuk menjaga hubungan yang baik dan memastikan informasi tersampaikan dengan jelas dan tepat waktu. Oke, lalu apakah Anda pernah bekerja dalam tim multidisiplin? Bagaimana Anda menangani kolaborasi antara departemen akademik dan kegiatan non-akademik? Ya, dalam peran saya sebagai pelatih balet, saya sering bekerja dengan berbagai departemen seperti departemen seni, kegiatan ekstrakurikuler, dan administrasi kolaborasi yang sukses memerlukan komunikasi yang jelas, pemahaman tentang tujuan bersama, dan kesiapan untuk saling mendukung. Saya selalu berusaha memastikan semua pihak terlibat dengan baik, dan kami bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Apa sih yang Anda ketahui tentang struktur akademik di perguruan tinggi atau universitas? Bagaimana Anda melihat diri Anda berperan dalam mendukung kegiatan akademik? Saya memahami bahwa perguruan tinggi memiliki struktur yang lebih kompleks dengan berbagai fakultas dan program studi. Sebagai staf akademik, saya akan mendukung kegiatan akademik dengan memastikan jadwal kuliah, administrasi, dan kebutuhan lainnya berjalan dengan lancar. Saya juga bekerja sama dengan dosen, mahasiswa, dan departemen lain untuk memastikan semua kebutuhan administratif terpenuhi dengan baik. Lalu bagaimana Anda mengelola tugas administratif yang berkaitan dengan pengajaran? Misalnya nih, ada pengumpulan absensi, penjadwalan ujian, atau pengelolaan dokumen akademik. Saya biasanya memulai dengan membuat sistem yang jelas dan terorganisir untuk pengumpulan data seperti absensi atau materi ujian. Misalnya saya menggunakan spreadsheet untuk memantau absensi secara real time dan memastikan bahwa semua dokumen disimpan dengan rapi di sistem digital yang mudah diakses oleh pihak yang membutuhkan. Untuk ujian, saya bekerja dengan pengajar untuk menerapkan jadwal yang sesuai dan memastikan semua bahan ujian sebelum waktu ditentukan. Oke, bagus. Lalu ada pertanyaan lagi, pernahkah Anda menghadapi situasi di mana Anda itu harus mengatur kelas atau jadwal yang bertabrakan? Bagaimana Anda menyelesaikannya? Ya, pernah terjadi bentrokan dalam jadwal antara dua kelas yang sangat penting. Untuk menyelesaikannya, saya menghubungi pihak-pihak yang terkait dan berdiskusi mengenai prioritas. Kami akhirnya memutuskan untuk memindahkan salah satu jadwal ke waktu yang lebih memungkinkan, sama memastikan tidak ada yang terganggu. Komunikasi yang jelas dan fleksibilitas sangat membantu dalam situasi seperti ini. Oke, bagaimana cara Anda menangani keluhan atau masalah dari mahasiswa yang berkaitan dengan jadwal pelatihan atau kegiatan akademik lainnya? Saya akan mendengarkan keluhan mahasiswa dengan empati dan mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Misalnya, jika saya ada masalah dengan jadwal yang bentrok, saya akan mencoba mencari solusi alternatif untuk mengatur pertemuan untuk membahas hal tersebut lebih lanjut. Saya percaya bahwa penyelesaian masalah harus berfokus pada komunikasi yang konstruktif dan mencari jalan keluar yang terbaik. Oke, sebentar. Oke, kami sangat menghargai latar belakang seni Anda. Saya juga mau menanyakan nih, kalau menurut Anda, pengalaman balet Anda ini bisa meningkatkan pengalaman mahasiswa di UPH College atau bagaimana? Saya percaya bahwa latar belakang seni saya dapat memberikan dimensi tambahan dalam pengalaman akademik mahasiswa.
Dengan perspektif seni, saya dapat membantu menciptakan lingkungan yang kreatif, menghargai ekspresi diri, dan mendorong mahasiswa untuk mengeksplorasi berbagai disiplin ilmu dengan cara yang lebih holistik. Hal ini juga dapat memperkaya kegiatan ekstrakurikuler dan program seni di kampus. Baik, posisi ini membutuhkan keterampilan organisasi yang sangat baik. Apakah Anda merasa siap untuk beralih dari peran pelatih balet sebelumnya menjadi lebih banyak bertanggung jawab pada tugas administratif? Ya, saya siap untuk mengembangkan keterampilan organisasi saya lebih lanjut. Meskipun pengalaman saya lebih banyak di dunia pengajaran, saya percaya bahwa keterampilan manajemen waktu, organisasi, dan komunikasi yang saya miliki selama menjadi pelatih balet akan sangat membantu saya dalam menjalankan tugas administratif ini dengan efektif. Oke, bagaimana Anda melihat diri Anda dalam 5 tahun ke depan? Apa tujuan karir Anda di bidang administrasi akademik ini? Dalam 5 tahun ke depan, saya berharap dapat berkembang dan peran administratif akademik mengambil tanggung jawab yang lebih besar dan berkontribusi dengan pengembangan program pendidikan yang lebih baik di UPH College. Saya ingin terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan dalam dunia pendidikan, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan akademik institusi. Oke, apa yang Anda harapkan dari pekerjaan ini dan bagaimana Anda bisa berkontribusi pada visi dan misi UPH College? Saya berharap dapat memberikan kontribusi signifikan dan memastikan bahwa proses administrasi akademik berjalan dengan lancar, memberikan dukungan kepada mahasiswa, dan meningkatkan pengalaman belajar mereka. Dengan pengalaman saya, manajemen seni dan pengajaran saya yakin dapat berperan aktif dalam mendukung visi UPH College untuk menjadi institusi pendidikan yang unggul. Oke, sudah selesai ya. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Kami akan menghubungi Anda kembali setelah selesai melakukan proses seleksi ini. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya sangat antusias dengan kemungkinan untuk bergabung di UPH College dan siap untuk memberikan kontribusi yang terbaik saya. Saya menantikan kabar selanjutnya. Selamat siang, saya Matius Pertama, saya HRD di perusahaan Propin. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk hadir di wawancara ini. Terima kasih Pak untuk kesempatannya hari ini saya bisa wawancara di sini dan kita langsung dengan Bapak. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, mohon didengarkan dan dijawab dengan baik. Ceritakan tentang diri Anda. Kenalkan sebelumnya, nama saya Metri Fano, usia 19 tahun dan saya sedang studi di Universitas Katolik Parahyangan dengan jurusan Administrasi Bisnis. Kenapa kamu apply dalam posisi ini? Karena menurut saya adalah passion saya dan ini talenta saya dari dulu yang saya sedang kembangkan dan sekarang mungkin saya bisa realisasikan di jurusan Bapak. Ada mendapatkan informasi perusahaan ini dari mana? Saya tahu itu dari Unpar Expo pada September 2024 kemarin. Oke. Apa kelebihan dan kekurangan Anda sehingga Anda merasa cocok dalam posisi ini? Kelebihan saya adalah komunikatif, teliti, perfeksionis, dan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Tetapi kelemahan saya itu saya kadang kurang percaya diri, Pak. Apa rencana Anda untuk kedepannya 3 atau sampai 5 tahun lagi? Saya berencana untuk Puslama sendiri, saya ingin sekali memasukkan karyawan-karyawan baru yang pastinya berkualitas, yang tidak akan menjauhkan Bapak dan perusahaan. Kira-kira berapa gaji yang kamu minta untuk posisi ini? Mungkin minimal WR sih Pak. Jika kamu harus tugas keluar kota, apakah kamu siap? Siap. Baik, cukup. Terima kasih Pak, Bu Surya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.